I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Agustriani Muzayanah MA selaku dosen Ulumul Quran dan seluruh teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, saya dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran tidak lepas dari sebuah tempat yang bernama Gua Hira, sebab di tempat tersebut turun wahyu pertama, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat tersebut menandai diangkatnya Muhammad SAW menjadi seorang nabi dan rasul. Diketahui bahwa sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW memang memiliki kebiasaan untuk menyendiri atau uzlah di Gua Hira setiap bulan Ramadan. Selama beruzlah, Nabi Muhammad SAW menyendiri dan membebaskan diri dari hiruk-pikuk kehidupan serta segala kesibukannya yang tidak penting. Puncaknya adalah pada bulan Ramadan pada tanggal 17, di mana malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Bacalah, kata malaikat Jibril. Iqra, bacalah, kata malaikat Jibril. Nabi SAW menjawab, aku tidak dapat membaca. Dialog tersebut terulang sampai 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membacakan surah Al-Alaq ayat 1-5. Yakni ayatnya ialah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Jadi setelah peristiwa di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW pulang dengan perasaan takut yang sangat luar biasa. Bahkan tubuh beliau sampai gemetar. Sesampainya di rumah, Nabi meminta istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha untuk menyelimutinya. Tolong selimuti aku, kata Nabi. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, saya menyendiri di Gua Hira selama sebulan. Setelah selesai, saya lalu bermaksud turun ke bawah. Ketika berada di pertengahan bukit, tiba-tiba sebuah suara memanggil. Saya heran. Akan tetapi tatkala saya mengangkat kepala, tiba-tiba terlihat malaikat yang mendatangi saya. Saya langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, saya lalu berkata, selimuti saya. Allah lalu menurunkan ayat, Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, berkemul, bangunlah lalu berilah peringatan. Setelah itu Khadijah membawa Nabi bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzzah bin Qusay, yaitu anak paman Khadijah. Khadijah menanyakan kepada Waraqah mengenai apa yang terjadi pada suaminya. Waraqah yang sudah lanjut usia itu mengatakan bahwa yang ditemui oleh suamimu adalah malaikat Jibril.
Selain itu, Waraqah juga mengemukakan kemungkinan besar bahwa Muhammad SAW adalah seorang nabi. Waraqah mengingatkan bahwa menjadi seorang nabi adalah tugas yang berat. Menurut Waraqah, nabi-nabi besar sebelumnya selalu diabaikan dan merasa kesepian dalam masyarakat. Sejarah turunnya Al-Quran tidak berlangsung secara langsung, sehingga ayat-ayat Al-Quran sendiri terbentuk menjadi mushaf seperti yang kita kenal sekarang melalui proses yang panjang. Adapun proses turunnya Al-Quran berlangsung secara bertahap selama sekitar 23 tahun. Beberapa sumber mengatakan bahwa penurunan Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selama periode tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan Al-Quran kepada Muhammad dalam bentuk 30 juz atau 114 surah dengan sekitar 6.666 ayat. Al-Quran sendiri diturunkan di 2 tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah, sedangkan ayat-ayat yang turun di Madinah disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Dalam sejarah turunnya Al-Quran, periode pertama di Mekah berlangsung selama 4 hingga 5 tahun. Pada masa ini, dakwah Islam masih terbatas pada lingkungan kecil dan ayat-ayat yang diturunkan umumnya berkaitan dengan pembentukan kepribadian Rasulullah SAW. Prinsip-prinsip akhlak Islam, pengetahuan tentang sifat Allah, serta penolakan terhadap pandangan hidup pada masa jahiliyah. Kemudian periode yang kedua di Mekah berlangsung selama 4 hingga 9 tahun. Pada masa ini, dakwah Islam mulai mendapat perlawanan. Masyarakat Mekah mulai menghalangi dakwah. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa ini umumnya berkaitan dengan kewajiban sebagai seorang muslim, pembatasan dalam ibadah kepada Allah, pembahasan tentang hari kiamat, serta ancaman dan pengancaman terhadap orang-orang musyrik yang berperilaku buruk. Berikutnya dalam sejarah turunnya Al-Quran terdapat periode Madinah. Periode ini berlangsung selama 10 tahun. Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dan masyarakat di sekitar Madinah mulai menguatkan imannya. Di sana masyarakat Muslim dan Yahudi hidup berdampingan, tetapi seiring berjalannya waktu, kaum Yahudi juga mulai menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Demikianlah penjelasan singkat mengenai peristiwa turunnya Al-Quran, mulai dari Nabi Muhammad SAW berada di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah, sampai ayat yang terakhir turun, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap. I got 3 old thoughts, new